Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Ustaz. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, para sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah SWT, Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dalam kajian tajwid pekanan bersama Yayasan Amal Qurani Barokah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat iman, Islam, kesehatan, mudah-mudahan kesemuanya itu bisa kita gunakan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk taqarrub ilallah, wabil khusus kita semakin giat, intensif untuk berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Dan mudah-mudahan Al-Quran Al-Karim yang kita pelajari menjadi syafaat kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, pada pagi hari ini insya Allah kita ada dua materi ya, ada dua materi yang akan kita bahas ya. Saya share dulu ya. Materi yang pertama, insya Allah kita akan membahas tentang Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia. Teman-teman yang suaranya mic-nya masih terbuka, mohon di-mute dulu ya. Baik, ada beberapa pernyataan ya, ada ungkapan saya nggak bisa baca Al-Quran Madinah. Ya, kadang kita dapat hadiah wakaf atau kalau yang umroh haji itu dapat Al-Quran mushaf ya dari Madinah. Kemudian keluar ungkapan pernyataan saya nggak bisa baca Al-Quran Madinah. Ya. Ada lagi yang mengungkapkan pernyataannya ini Al-Qurannya kok beda gitu ya. Kemudian ada lagi mushaf ini kok nggak ada tanda bacanya. Dan ungkapan-ungkapan lainnya ya yang seolah-olah ya Al-Qur'an ini berbeda-beda. Memang ya tulisannya beda ya. Baik, oleh karenanya saya akan bahas insya Allah ya tentang mushaf Madinah dan juga mushaf standar Indonesia yang paling tidak kedua mushaf tersebut itu ya sudah ada di sekeliling kita. Bahkan juga di antara kita bisa jadi punya dua mushaf ini. Mushaf yang kita dapatkan dari Madinah atau kita hadiah dapat atau kita beli yang standarnya standar tulisannya adalah Madinah dan juga mushaf yang kita beli memang dari penerbit di Indonesia. Nah, mudah-mudahan setelah materi ini ya kita tidak beranggapan lagi bahwa tidak bisa membaca Al-Quran Madinah atau setidaknya ya Al-Qurannya sama-sama hanya kemudian memang butuh latihan, butuh bimbingan agar kemudian kita ada pembiasaan untuk bisa membaca Al-Quran Madinah. Khususnya ya, karena kalau Quran Indonesia rata-rata sebahagian besar kita tidak ada kesulitan untuk bisa memakainya atau membacanya. Baik, ada istilah yang pertama yang harus kita kenal, yaitu rosem.
Untuk pembahasan materi ini, saya mencoba meringkas ya dari pembahasan yang cukup panjang tentang perbedaan atau perbandingan mushaf Madinah dan juga mushaf standar Indonesia, yang mudah-mudahan bisa mewakili, bisa memberikan pemahaman buat kita sebenarnya mushaf Madinah dan mushaf standar Indonesia itu perbedaannya apa saja dan juga kesamaannya apa saja. Nah, istilah yang pertama harus kita tahu adalah tentang rosem. Rosem itu apa? Yaitu bentuk atau gambar. Dalam konteks mushaf, maka rosem adalah bentuk tulisan sebuah huruf pada sebuah kata tanpa tanda titik atau tanda harokat. Ini rosem. Nah, ini. Ya, ini rosem. Jadi, bentuk atau gambar tulisan sebuah huruf yang dia nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, nggak ada tasdidnya, dan juga tanda baca yang lain. Aslinya, Al-Quran ini dulunya seperti ini tulisannya, teman-teman sekalian. Ya, kalau generasi terdahulu bisa membacanya, karena memang wahyu masih dekat, masih ada Rasul, masih ada sahabat, ya, maka mereka bisa membaca tanpa kesulitan, walaupun tanpa titik, tanpa tanda harokat, tanpa tanda baca yang lain. Nah, ini Rosem ya. Ini Rosem, Rosem Utsmani nih. Jadi kalau bicara Rosem dalam mushaf, maka Rosem, Rosem Utsmani ini. Istilah yang kedua adalah yang perlu kita ketahui tentang dobet. Ya, dobet ini ilmu yang membahas tanda baca Al-Quran, baik berupa titik, harokat, dan tanda baca lainnya. Yang tadinya Al-Quran tulisannya seperti ini, karena Islam sudah semakin tersebar ke pelosok dunia, kemudian juga yang memeluk agama Islam tidak semuanya orang Arab dan paham bahasa Arab, maka kemudian berkembang ya, ada tanda baca, ada titik, ada harokat, agar kemudian Al-Quran bisa mudah dibaca oleh kaum muslimin yang tabene adalah mereka bukan dari kaum Arab. Maka tanda hamzah seperti ini, harokat fathah, ya, kemudian titik, nun, tasdid, ini namanya lobet. Nah, lobet ini karena sifatnya ijtihad, ya, ijtihad yang diberikan oleh para ulama kita terdahulu, maka bisa berbeda-beda, bisa berbeda-beda. Lebih jelasnya seperti ini. Rasam Utsmani, ya kita sering dengar ya, sebagian kita ya, Rasam Utsmani, Quran Utsmani gitu ya. Aslinya tanpa titik, tanpa tanda baca. Kemudian, seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk memudahkan kaum muslimin yang mereka bukan orang Arab, ya, maka diberilah tanda baca. Untuk standar Madinah, tanda bacanya seperti ini. Hamzahnya, saya kasih tanda merah ya, Hamzahnya dia dari kepala ain ini. Nah, kalau yang dari Kemenak RI, cetakan Indonesia kita, maka dia seperti ini. Apa yang berbeda? Tanda bacanya. Ya.
Jadi kalau yang standar Madinah, untuk hamzahnya dia ditambah amanna. Kalau langsung Utsmani Kemenak RI, tanda bacanya tetap hanya diberi tanda harokatnya berdiri ke atas ya. Amanna, amanu, amanu. Sama. Cara bacanya sama, hanya tanda bacanya berbeda. Nanti insya Allah saya coba sampaikan di slide berikutnya beberapa perbedaan mushaf Madinah dan mushaf standar Indonesia. Nah ini dia. Oh ini belum diedit ya. Yang pertama, di lafadz Allah atau lafzul jalalah. Lafzul jalalah perbedaannya antara mushaf Madinah dan mushaf Kemenak RI, kita lihat di harokatnya. Kalau di mushaf Kemenak RI yang cetakan kita Indonesia ya, ini lafzul jalalahnya dia fathahnya berdiri. Allahu. Kalau di mushaf Madinah maka dia datar, nggak berdiri ya. Tapi cara bacanya pendek atau panjang? Tetap panjang. Khusus lafzul jalalah walaupun tandanya harokatnya datar seperti ini, tetap dibaca panjang dua harokat. Allahu. Nah ini yang paling pertama bisa kita bedakan kalau melihat mushaf, ini cetakan Madinah atau cetakan Indonesia, ya standar penulisannya, maka bisa dilihat dari lafzul jalalahnya. Yang lain apa? Misalkan kata-kata alhamdu ya di Al-Fatihah misalkan. Ini di hamzah wasol. Kalau di Madinah hamzah wasolnya dengan alif dibedakan. Hamzah wasol itu adalah yang dia biasanya dia sebagai penyambung dua kata. Kalau di tengah kalimat tidak dibaca, kalau di awal kalimat atau kata ya bisa berbaris fathah, dhammah atau kasroh. Nanti insya Allah di materi-materi berikutnya kita akan bahas tentang hamzah wasol. Nah, penulisan hamzah wasol kalau di Mas Madinah itu dengan huruf shad kecil ya di atasnya, alif dikasih huruf shad kecil. Ya, kemudian kalau di Mushaf Kemenak RI atau kita Indonesia ya, ini hamzah wasolnya sama dengan bentuk alif, sehingga kadang-kadang kita eh, belum bisa membedakan ya antara hamzah wasol dengan alif. Kalau di Mushaf Madinah, alif sebagai tanda panjang dengan hamzah wasol itu dibedakan. Hamzah wasol maka dikasih tanda huruf shad, shad kecil di atas ya. Nah, sebahagian teman-teman yang belum biasa pakai mos Madinah, kadang-kadang kalau baca seperti ini, disangkanya ini dhammah, ini bukan dhammah ya. Ini hamzah wasal, ini huruf shad kecil. Ya. Kemudian kata yang berikutnya yang bisa kita bedakan adalah misalkan pada bacaan mat tabi'i atau mat asli yang panjangnya dua harokat. Misalkan pada kata-kata hatta ya, hatta kalau di mushaf kita Indonesia, dia berdiri harokatnya. Ya. Kalau di mushaf Madinah tidak ada harokat yang berdiri. Ya, fathah misalkan dia datar kemudian dikasih alif kecil. Cara bacanya sama, sama-sama panjang. Hatta kemudian hatta. Ya. Jadi teman-teman sekalian misalkan nanti lagi baca mushaf Madinah, maka ini bukan hatta ya, ya, tapi ini adalah alif, bukan harokatnya huruf ya. Jadi ketika nanti kita lihat memakai mushaf itu dilihat dulu ini mushaf Madinah atau mushaf kita Indonesia. Sebab nanti ada sedikit perbedaan yaitu dobetnya, tanda bacanya ya. Yang tentunya kalau sebagian kita belum mempelajari secara dalam, nanti bacanya nggak pas ya. Seperti ini, sebagian kalau belum belajar bacanya hatta
ya, bukannya, tapi ini hatta. Ya, karena memang tidak ada harokat di Mushaf Madinah yang dia berdiri, semuanya datar. Kemudian untuk memanjangkan dikasih alif kecil di sini, hatta gitu ya. Yang berikutnya kata yang berbeda juga ya, mat asli ketika domah nih ya. Bacaan panjang dua harokat, domah. Bahu kalau yang mushaf kita Indonesia ini ya, ketika bacaan u-nya dua harokat, domahnya terbalik. Nih, domahnya terbalik. Bahu, bahu. Kalau ini ya, domahnya biasa aja, hanya dikasih waw kecil di sini depannya. Jadi bahu, bacanya sama, hanya dobatnya tanda bacanya berbeda. Kalau tanda bacanya bisa berbeda, ya karena tadi sifat istihad ya teman-teman sekalian. Kalau secara tulisan rasamnya sama, bentuk tubuh eh, dari hurufnya itu sama semua. Yang berbeda hanya tanda tanda baca. Baik, yang lainnya nih, contoh yang lain. Nah, sekarang bacaan panjang mat asli yang i ya, ini bihi. Nah, ini kalau yang mushaf kita Indonesia langsung dia harokatnya dia eh, panjang berdiri ya, bihi. Kemudian di sini ada huruf ya kecil, bihi Madinah. Ya. Nah, sebagian kalau yang belum tahu di sini sangkanya tanda-tanda wakaf, maka dia berhenti. Jadi nggak berhenti, ini panjang, bihi dua harokat. Berikutnya, bacaan yang mat asli juga ya. Ta'lamuna, ta'lamuna ya. Kalau di mushaf kita, setiap huruf yang dia sukun atau mati, ya termasuk bacaan panjang, itu tetap diberi sukun. Tapi kalau di mushaf Madinah, ya bacaannya mat asli itu tidak diberi sukun. Ya ini wawnya nggak ada tandanya apa-apa nih. Artinya dia mu-nya dibaca panjang. Mu, ta'lamuna. Ya, jadi bukan lupa dikasih tanda baca, bukan. Memang standar penulisannya berbeda ya. Ta'lamuna. Seperti itu. Kemudian yang lainnya alladzi ya, ini contohnya alladzi sama ada tanda sukunnya. Kalau di sini yang Madinah nggak ada tanda sukunnya. Bacanya sama alladzi, panjang dua harokat. Apalagi yang lain, misalkan bacaan dengung ya. Semua kalau di mushaf kita ya, yang dengung nggak dengung ada tanda sukun. Wa anzala. Kalau di mushaf Madinah bacaan yang dengung itu ya, tandanya adalah dia tidak ada tanda sukunnya. Salah satu tanda bacaan dengung itu adalah tidak ada tanda sukunnya. Wa anzala ya. Nah, ini beberapa perbedaan ringkasan yang coba saya ringkas ya dari beberapa literatur dan juga kajian perbedaan-perbedaan mushaf Madinah dan mushaf kita Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan secara utuh surat Al-Fatihah misalkan, nah ini dia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lafzul jalalahnya dia fathahnya berdiri ya. Kemudian hamzah wasalnya ini tentunya alif. Kemudian kalau di sini hamzah wasalnya ada shot kecil. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini hamzah wasalnya ya, kalau hamzah wasal tidak diberi harokat karena nanti kalau nyambung dari ayat pertama ya, maka bacanya benar. Nah, di sini kendalanya adalah kalau sebahagian teman-teman yang belum belajar hamzah wasal, terkadang bacanya ini nggak pas ya ketika ayat pertama ayat kedua disambung. Misalkan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Menyambung ayat seperti ini salah ya. Karena apa di sini hamzah wasol bukan hamzah kotok namanya ya. Nah, kalau di sini kalau disambung maka dia hamzah wasol nggak kebaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah seperti itu. Ya, tapi kalau yang sudah belajar hamzah wasol maka dia tahu pasti bacanya benar. Nah, ini beberapa perbedaan ya. Baik, langsung kesimpulan ya, ringkas banget tapi mudah-mudahan informasi yang saya berikan bisa memberikan gambaran ya. Kesimpulan yang pertama bahwa Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia kedua-duanya memakai rasam Utsmani. Maka mudah-mudahan ya teman-teman sekalian, kita semua yang hadir di Zoom ini ya sudah tidak ada anggapan bahwasanya rasam Utsmani itu hanya milik Mushaf Madinah misalkan gitu ya. Mushaf Standar Indonesia bukan rasam Utsmani. Karena tidak sedikit ketika beli mushaf ya, karena sekarang banyak sekolah, banyak lembaga Quran yang dia pembelajarannya itu pakai Rasam Utsmani standar Madinah. Nah, terkadang ketika ingin membeli Al-Quran mushaf, ya bilangnya mau Quran yang Rasam Utsmani. Ketika disodorkan mushaf standar Indonesia, katanya bukan Utsmani. Nah, teman-teman sekalian, yang harus kita pahami bahwa yang pertama adalah mushaf Madinah, mushaf standar Indonesia kedua-duanya memakai Rasam Utsmani. Bentuk hurufnya sama. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya terletak pada tanda bacanya, ya, pada lobetnya, ya. Memang para ulama kita yang di Indonesia, para ahli Quran semua, ya, itu berkumpul, ya, bagaimana memikirkan mushaf yang standar yang diterbitkan di Indonesia ini mudah dibaca oleh kaum muslimin di Indonesia. Jadi memang tujuannya untuk memudahkan kita, ya. Nah, yang ketiga, poin terpentingnya adalah buat kita semua, terlebih untuk guru Al-Quran nih ya, untuk para pengajar Al-Quran, pentingnya kita mempelajari dan membiasakan mushaf Madinah dan juga mushaf standar Indonesia. Agar apa? Agar tidak kesulitan membacanya ketika memakai salah satunya ya. Jadi bahkan ada ujian standarisasi sebuah metode baca Al-Quran. Ya dulu saya pernah ikut. Ya jadi ketika diuji itu dikasih dua soal yang bacaannya sama. Ya satu pakai soal yang tulisannya Rasam Utsmani Standar Madinah. Ya setelah baca kemudian kita disodorkan lagi soal yang sama dengan tulisan standar Indonesia gitu ya. Yaitu ada itu metode bacaan tertentu yang menguji sertifikasi calon gurunya itu dengan melihat kemampuan gurunya. Bisa nggak dia membaca standar Madinah dengan standar Indonesia. Nah, harapannya setelah kita memahami dengan ringkas banget materi ini, teman-teman sekalian, kita tidak beranggapan bahwa Rasam Utsmani hanya Rasam atau Mushaf Madinah ya. Mushaf kita standar Indonesia juga sekarang sudah Rasam Utsmani ya. Hanya tanda bacanya sekali lagi, tanda bacanya yang berbeda. Kemudian penting buat kita mempelajari dan membiasakan Mushaf Madinah ya, terutama karena sebagian besar kita tentunya sudah terbiasa dengan standar standar Indonesia, nggak ada kesulitan ya. Kita perlu membiasakan mempelajari dan perlu bimbingan eh, dengan Mushaf Madinah ini ya. Oleh karena nanti kami dalam kajian tajwid ke depan di materi-materi berikutnya, contoh-contoh yang kami berikan itu pakai Mushaf Madinah standar, Rasamnya Rasam Utsmani standar Qurannya Madinah ya. Kenapa? Untuk membiasakan dan juga mengenalkan agar nanti kalau kita nanti dapat mushaf yang memang dari standar Madinah, kita nggak kesulitan bacanya dan kita semakin meningkat kemampuannya gitu ya. Terutama teman-teman guru Al-Quran ya juga harus membiasakan dan bisa memakai kedua mushaf ini. Baik, teman-teman sekalian,
Yang mau bertanya nanti ya di grup saya kirim apa linknya ya karena kita waktunya terbatas.